Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dina Mardia selaku moderator. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kami membahas secara lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Dina Mardia, kemudian Niasmita, Nurliana, Yasmin Afra Nursalam, Nurul Alfia, Nur Halisa, Febi Hapsari, Waode Rizkianti. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Inilah dia video presentasi dari kami. Saya akan membacakan materi tentang konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi menurut Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan atau melepaskan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Selain Ibnu Arabi, sekurangnya ada dua syekh yang menyusun konsep insan kamil, yakni Syekh Al-Jili dan Syekh Fadullah. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan ada dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Ibnu Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, atau tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Allah, atau tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Hapsari dari kelompok 5 melanjutkan bacaan teman saya. Tingkatan insan kamil menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili yaitu 1. Tingkat pemulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. 2. Tingkat menengah yaitu at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Allah atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Allah kepadanya. 3. Tingkat terakhir yaitu al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Allah secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia ciptaan takdir. Unsur-unsur manusia dalam membentuk insan kamil. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsus manusia tidak lain adalah wujud jasad ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji, karena wujud jasad ini sebagai ujian persis seperti iblis, yakni aba wastakbara, yaitu takabur, dan ana khairun minhu, yaitu ujub merasa lebih baik, bahkan dibandingkan dengan khalifah Allah sekalipun. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat
yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta seperti salat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan peduli memajukan lingkungan. Sania Smita akan melanjutkan materi dari Feby Hapsari. Kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada. Tandanya deg-deg. Disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya. Wataknya seperti para malaikat yang rela sujud, patuh dan tunduk kepada Khalifah Allah di bumi. Jadi, hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti para malaikat yang telah dimampukan oleh Allah untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Bukti adanya hati dalam diri manusia adalah adanya cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan syariat, yakni mencintai Allah dengan jalan mengingatnya, berzikir dan menaati Rasul-Nya. Ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Allah yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Allah. Keempat adalah sihir. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam. Asin, pahit, manis, petir, enak dan tidak enak. Sehat dan senang, susah, hati, frustasi dan lain-lain. Kewajiban sihir adalah mencapai ma'rifah billah, yakni merasa kehadiran Allah, bahwa ternyata Allah itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibandingkan urat nadi di leher, atau lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara hitam dan putih mata kita. Tentu bagi orang yang sudah mencapai ma'rifah billah. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil harusnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi atau jalan yang lurus. Syarat pertama haruslah beriman dan berniat memproses diri menuju martabat insan. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar atau jihad dengan menundukkan nafsu dan syahwat. Nafsu mutmainnah merupakan titik berangkat untuk kembali kepada Allah. Akan tetapi dengan modal nafsu mutmainnah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu di atasnya. Haidiyah, Mardiyah hingga Kamilah. Setelah itu Allah sendiri yang akan menaiknya melalui fadl dan rahmatnya dalam membentuk insan kami. Tahap-tahap penanaman karakter inti untuk menaiki tangga nafsu mutmainnah. 1. Taubat, yaitu memohon ampun kepada Allah. 2. Wara, menjauhi hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. 3. Suhud, tidak mementingkan hal-hal yang bersifat materi atau duniawi. Dan hal-hal yang bersifat materi ini dapat menghalangi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Fakir, di atas tingkat suhud, orang yang sudah mengosongkan hati dari ikatan dan keinginan apa saja selain Allah semata. Sabar, menahan diri untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah. 6. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Ulama sufi antara lain Imam Ghazali menjelaskan 7 macam nafsu sebagai proses menaikkan manusia menuju Allah. Insan kami adalah manusia yang sudah melepas karakter kemanusiaannya yang rendah dan telah mencapai tanggap nafsu tertinggi. 7 macam nafsu antara lain
Nafsu ammara dengan ciri-ciri sombong, iri dengki, dendam, menuruti nafsu, serakah, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, akhirnya gelap, tidak mengenal Allah. Nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka memuji diri, pamer dusta, mencari aib orang, suka menyakiti, dan pura-pura tidak mengetahui kewajiban. Nafsu mulhima dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, tahan menghadapi kesulitan, dan siap menanggung beratnya menjalankan kewajiban. Nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertawakal, ridho dengan ketentuan Allah dan takut kepada Allah. Nafsu radia dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, suhud, ikhlas, wirariyatha dengan menepati janji. Nafsu mardia dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti, bersih dan segala dosa makhluk, rela menghilangkan kegelapannya makhluk, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. Nafsu kamila dengan ciri-ciri dianugerahi ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Orang yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi ini matanya akan terang benderang sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih lagi orang-orang umum. Manakah menundukkan nafsu dan syahwat? Teori umumnya adalah dengan memperkokoh keimanan atau imannya mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta memperbagus akhlak dan perilaku. Untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin atau tidak sekedar percaya. Seperti pertama, iman kepada Allah, ma'rifatun wa tasdikun. Ma'rifat artinya mengenal Allah secara yakin atau ma'rifat billah. Sedangkan tasdik artinya membenarkan bahwa orang yang mengenalkan Allah secara benar adalah Rasulullah. Oleh karena itu, penjelasan tentang Allah harus bersumber dari penjelasan Rasulullah. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Meneladani para malaikat yang atas perintah Allah rela sujud kepada Khalifah Allah di bumi. Dalam arti selalu taat kepada Rasulullah atau taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Jangan sampai seperti iblis yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Khalifah Allah di bumi. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atau memilih jalan Shiratal Mustaqim, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mati agar dapat mati dengan husnul khotimah. Saya dari Rizkyanti akan melanjutkan materi dari Nurul Alfiyah. 4. Iman kepada Rasul-Rasulnya. Menjadikan Rasul sebagai ahli zikir atau ahli mengingat Allah karena telah mengenali Allah, telah ma'rifat billah, sebagai guru dan teladan dalam menjalani Shiratal Mustaqim. 5. Iman kepada hari akhir. Meyakini hari akhir bahwa dirinya akan memasuki hari akhir yang pintu masuknya dengan kematian yang husnul khotimah. 6. Iman kepada qada dan qadar. Suka dengan takdir Allah. Dibuat hidupnya serba mudah atau dikayakan, dipintarkan, dihebatkan, dan lain-lain. Bersyukur karena dapat bertambahnya ibadah dan amal sosial. Namun sekaligus takut jika dirinya malah menyalahgunakan kemudahan hidupnya untuk mengumbar nafsu dan syahwat. Dibuat hidupnya serba susah atau dimiskinkan, disakitkan, dan segala derita lainnya. Disyukuri juga, karena jika dijalani dengan sabar akan mendatangkan berbagai kebaikan dari Allah, sekaligus berikhtiar dan berdoa untuk melepaskan kesulitan hidupnya. Untuk dapat beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna sebagai berikut.
1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menyaksikan Tuhan yang bernama Allah, yakni keimanan kepada Allah sehingga mencapai ma'rifat billah. Kemudian menyaksikan Nabi sebagai Rasulullah dengan jalan berguru kepadanya dan meneladaninya. 2. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan khusyuk, mengingat Allah dan menjaga kondisi sholat walau di luar sholat dengan selalu ingat Allah, sehingga sholat mempunyai dampak yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, saya Yasmin Afran Nursalam akan melanjutkan materi 3. Membayar zakat. Menyadari bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita adalah harta milik Allah, bukan karena hebatnya kita bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, zakat dan segala ibadah harta lainnya, sedekah, infak, dan lain-lain dibayarkannya dengan mudah dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, tidak kikir. 4. Berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa yang dapat meningkatkan ketakwaan. Ciri utama orang bertakwa adalah mengimani, dalam arti meyakini zat Allah yang al-gaib, mendirikan salat, menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepada dirinya sehingga meyakini hari akhir. Jangan sampai puasanya itu sekedar menahan lapar dan haus. 6. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Haji yang mencapai ma'rifat billah sebagaimana sabda Nabi, Al-Hajju Arafatun. Praktiknya harus wukuf di padang Arafah. Makna wukuf adalah berhenti. Yang harus dihentikan adalah semua hal yang menjadikan terhijabnya atau terbentenginya mata hati sehingga tidak akan dapat menyaksikan zat Allah yang al-gaib. Baik, itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.